ya kau juga yang akan menjalani hidupmu kan, bukan aku. Ya, bagaimana? Udah jadi ambil formulir? Hah? Formulir apa? Formulir untuk lanjut kuliah lah. Mau tes ke Padang, kemudian nanti ke Jogja nggak jadi, ya kan? Kemudian, ya berubah. Seperti itu dia sekarang diberikan kesempatan untuk kuliah. Nah, sudah berkali-kali aku ambillah, tanyalah pendaftaran di situ, pendaftaran di John Paul itu. Ya, tapi terserah kau lah, aku mau membantu, mau bagaimana, mau sejauh masih bisa aku bantu kalau kau mau, tapi kalau tidak ya kau juga yang akan menjalani hidupmu kan, bukan aku. Kaunya yang akan menjalani hidup masa depanmu. Jadi pikirlah itu. Karena itu lagi ya, salapnya habis dulu. Kau baca nggak buku yang aku kasih sama kau? Baca. 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 Jadi dipikirkan itu. Ya, aku nggak tahu kalau secara apa kan tidak begitu lama. Tahu kalau misalnya normal usia antara 3 sampai 4 tahun sudah pensiun. Nah kan, kalau kuliah juga kan 3-4 tahun lagi. Maka pikirkanlah baik-baik. Ya. Direnungkan, doa, tanya hatimu. Ingat ya. Biar itu adalah pegangan kalau kau kuliah. Tidak tahu nanti entah itu apa yang kau kuliahkan itu nanti membantumu mendapat pekerjaan atau yang lain, tapi paling tidak pola pikirmu itu kalau kau kuliah sudah dirubah, sudah ada wawasan-wawasan lain, cara berpikirnya sudah lain, cara berbicara, cara bersikap harusnya seperti itu. Jadi tolong dipikirkan. Ya. Mandi. Sama-sama.
itulah teman-teman, dia sudah berkali-kali sebenarnya saya bilang teman-teman, jadi dia tidak tahu kalau aku merekam. Biasanya kalau aku merekam dia tidak mau, pasti dia lari. Jadi ini tadi saya buatkan kamera tersembunyi, jadi kan ini dihalangi ada apa, ada ini ya, lihat ini tadi dihalangi ini apa ini, tempat receh-receh, jadi dia tidak nampak kalau saya lagi merekam ya. Itulah, jadi dia udah berkali-kali sebenarnya kemarin saya bilang agar dia mau melanjutkan kuliah, semoga ya, tapi dia ini berkali-kali dia bilang dia mau mencari pekerjaan. Saya nggak tahu nanti apakah dia akan kuliah atau bagaimana. Hanya saya ya mendukung kemana dia arah hidupnya, seperti itu aja. Itulah ya, agak sulit ya, karena gimana pun aku berpikir kalau misalnya dia tidak melanjutkan sekolah, terus nanti perkembangannya itu mungkin hanya begitu-begitu aja. Walaupun sebenarnya banyak juga orang yang makmur, yang sejahtera, hanya tidak selalu harus dengan pendidikan tinggi ya. Kalau dia gigih, kemudian mau bekerja keras seperti itu, pasti ya bisa juga. Ya bisa juga, tapi ya harapan saya semoga dia bisa melanjutkan kuliah, paling tidak memberikan cara berpikir yang lain begitu. Karena dia ini kalau lihat dari masa kecilnya, waktu pertama-tama dia sama saya, dia sudah kelas 5 SD. Kemudian menurut guru SD itu, lihat dari usianya dia kelas 5 itu, tapi cara berpikirnya, perkembangannya itu baru kelas 1 SD. Hanya karena kita bimbing terus sehingga sekarang sebenarnya dalam hal menolong orang lain, dalam hal memperhatikan seperti itu, dia sudah banyak perkembangan. Dia bahkan dengan anak sebayanya dia tidak kalah, dan bahkan sikapnya untuk misalnya merelakan diri, PK seperti itu, dia lebih PK. Kalau misalnya melihat orang lain itu lagi ada pekerjaan atau perlu dibantu, dia akan lebih cepat membantu seperti itu. Ya itulah, jadi itulah pentingnya pendidikan itu, saya pikir ya. Jadi semoga teman-teman juga mau membantu, berdoa untuk anak ini, karena dimanapun ya, kalau gimana ya, saya ini juga ya, semoga dia ya, itulah, saya pun sulit berkata-kata, mengundang hati saya jadi ini ya, tapi semoga dia tidak menjadi beban untuk orang lain di masa depannya. Itu aja ya teman-teman. Semoga teman-teman yang peduli, yang punya hati, mau berkenan juga mendoakan dia. Saya sih sebenarnya uang saya tidak banyak, tapi kalau untuk menyekolahkan dia masih saya mampu. Saya usahakan agar
agar dia bisa berhasil punya masa depan. Sorry ya, saya tidak tahu ininya, mudah terharu seperti itu. Itulah, dan saya pikir karena itu juga waktu pertama-tama saya bawa dia kepada saya tarik dia sama saya itu karena melihat dia waktu itu ada di tempat adik saya, kemudian dia waktu itu saya melihat dia bilang, apakah kamu sudah makan? Dia karena sepanjang pulang sekolah itu dia pergi main. Kemudian setelah dia karena di kampung itu ada 2 adik saya, dikirain dia makan di rumah. Yang adik saya yang satu lagi mengira dia makan di rumah adik saya yang satu lagi. Yang satu juga, oh dia sudah makan di sana, seperti itu. Kemudian dia karena asik bermain, dia tidak makan. Kemudian saat pulang ke rumah, kebetulan saya berkunjung ke situ waktu itu. Kemudian dia bilang, kamu sudah makan? Sudah. Jadi dia bohong karena merasa takut. Itulah yang membuat saya waktu itu, apa ya, aduh, ginilah ya, orang yang tidak punya mama, tidak ada yang mendidik, tidak ada yang dia merasa takut seperti itu, sehingga karena saya tidak ada teman juga, maka saya bawa dia bersama saya. Waktu itu saya masih baru mulai bekerja, dan sebenarnya bukan karena ada uang saya, maka saya membawa dia kepada saya, tapi karena tapi ternyata tangan Tuhan itu luar biasa ya. Walaupun seperti itu, jadi saya sekolahkan dia di sekolah Katolik di Santa Maria, dan akhirnya bisa lulus, dan sekarang dia sudah lulus SMA. Jadi saya hanya bersyukur kepada Tuhan karena dia, ternyata saya tidak tahu bagaimana Tuhan melengkapi segala sesuatu di luar dari apa yang kita pikirkan. Seperti itu aja ya teman-teman. Itulah, kalau berkata saya suka rada emosional, jadi mudah terenyuh seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman.